Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas berita mengenai petisi online Bebaskan Siti Fadilah. Sebulan terakhir, Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi perbincangan publik. Bahkan beberapa publik figur pun tidak luput dari perbincangan tersebut. Nama Siti Fadilah mencuat di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum ditemukan obat atau vaksinnya. Di mana, menurut publik, Siti Fadilah dianggap memiliki kemampuan untuk mengatasi COVID-19 ini sebagaimana telah ia lakukan pada saat menuntaskan atau membumi hanguskan wabah flu burung pada tahun 2005. Sejarah mencatat keberhasilan Siti Fadilah pada tahun 2005 tersebut dalam menuntaskan wabah flu burung tanpa menggunakan vaksin. Artinya, Indonesia menuntaskan flu burung pada saat itu menggunakan caranya sendiri tanpa mengandalkan negara-negara lain. Oleh sebab itu, atas keberhasilan tersebut, publik menginginkan Siti Fadilah melakukan hal yang sama atau paling tidak menemukan vaksin sebagai amunisi perang dalam melawan COVID-19 yang sampai saat ini melanda dunia. Namun atas keberhasilan Siti Fadilah tersebut menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia, berujung penderitaan di balik jeruji besi, di mana beliau dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara selama 4 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2017 silam. Atas keberhasilan Siti Fadilah menanggulangi wabah flu burung pada saat itu, publik melalui petisi online yang sudah ditandatangani puluhan ribu orang untuk membebaskan Siti Fadilah supaya yang bersangkutan bisa menemukan vaksin dengan secepat mungkin. Nah, karena status Siti Fadilah merupakan narapidana tindak pidana korupsi, maka untuk membebaskan Siti Fadilah tentu tidak cukup hanya dengan petisi online meskipun telah ditandatangani oleh puluhan ribu orang. Indonesia sebagai negara hukum memiliki caranya tersendiri. Tentu membebaskan narapidana tidak segampang menandatangani petisi online tersebut. Nah, sebagai narapidana, maka yang harus dilakukan oleh Siti Fadilah jika kemudian ingin untuk mendapatkan kebebasan dengan segera mungkin, maka yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan gerasi ataupun amnesti. Tentu kedua perbuatan ini atau permohonan ini memiliki akibat hukum yang berbeda, namun saya tidak menjelaskan lebih rinci. Nah, terkait dengan gerasi dan amnesti merupakan ini adalah hak istimewa yang melekat dalam jabatan presiden, di mana hak ini diatur di dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih lanjut diatur khususnya mengenai gerasi. Gerasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang gerasi. Gerasi adalah pada intinya adalah pengampunan berupa pengurangan, peringanan, atau pembebasan dalam menjalankan pidana. Artinya, gerasi ini adalah merupakan pengampunan terhadap narapidana yang telah dinyatakan bersalah. Yang telah dinyatakan bersalah dan mengakui kesalahannya. Dan ini hanya dapat diberikan oleh Presiden atas permohonan yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri. Nah, tentu hal ini bisa dilakukan oleh Siti Fadilah, akan tetapi Siti Fadilah harus mengakui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang memang atau mengakui dirinya bahwa bersalah. Nah, sedangkan amnesti dapat dijumpai di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Meskipun undang-undang amnesti ini dalam kalangan para ahli hukum masih perdebatan mengenai masa berlakunya. Nah, terlepas dari hal itu, nyatanya Presiden Jokowi
telah memberikan atau menggunakan hak istimewanya berupa memberikan amnesti kepada terpidana kasus Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Baik Nuril pada tahun 2019 kemarin. Mengenai gerasi, Presiden Jokowi pun telah memberikannya kepada terpidana kasus korupsi, yaitu terhadap mantan Gubernur Riau yang bernama Anas Mamun. Bahkan pemberian gerasi terhadap terpidana kasus korupsi tidak hanya terjadi di dalam pemerintahan Jokowi, tetapi era sebelumnya, yaitu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun telah mengeluarkan kebijakan yang serupa, yaitu SBY memberikan gerasi terhadap terpidana kasus korupsi terhadap mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar yang bernama Syaikani Hasan Rais. Oleh sebab itu, dalam konteks Siti Fadilah, untuk memberikan keringanan atau pengampunan atau pembebasan dengan segera terhadap Siti Fadilah, publik tidak cukup untuk menggunakan petisi online, tapi harus menggunakan dua jalur sebagaimana yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu amnesti atau gerasi. Tetapi jika kemudian seandainya Siti Fadilah telah melakukan atau mengajukan permohonan gerasi misalnya, tetapi kemudian ditolak oleh Presiden Joko Widodo, maka atas nama bangsa dan negara, publik meminta kepada pemerintah atau negara untuk memberikan fasilitas kepada Siti Fadilah terkait dengan upayanya menemukan obat atau vaksin sebagai amunisi untuk memerangi COVID-19 ini. Meskipun statusnya masih status terpidana atau narapidana atau warga binaan, tetapi pemerintah bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh Siti Fadilah selain daripada kebebasan atau pengampunan sesuai dengan akibat hukum dari gerasi itu tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan selamat berbahagia.